Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Yurlianti dengan NIM 2430 103034. Perkenalkan, nama saya Nadira Plumata Armanda dengan NIM 2430 103038. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang perencanaan pendirian Madrasah Ibtidaiyah. Selamat menyaksikan. Perencanaan pendirian Madrasah Ibtidaiyah yaitu sebuah proses besar yang membutuhkan perencanaan matang dan komprehensif. Berikut adalah tahapan perencanaannya. Yang pertama yaitu tahap awal, studi kelayakan dan persiapan awal. Studi kebutuhan masyarakat, lakukan survei dan lokasi yang dituju. Apakah ada kebutuhan mendesak untuk MI di daerah tersebut? Berapa banyak anak usia sekolah dasar yang belum tertampung atau yang ingin mengenyam pendidikan berbasis Islam? Kemudian adanya identifikasi madrasah atau sekolah dasar lain di sekitar sekolah. Apa keunggulan dan kelebihan mereka? Bagaimana MI yang akan didirikan bisa memberikan nilai tambah? Nah, selanjutnya yaitu pembentukan tim pendiri atau panitia. Bentuk tim inti yang terdiri dari individu-individu yang memiliki komitmen, keahlian, dan waktu untuk mengelola proyek ini. Tim ini bisa meliputi tokoh masyarakat, pendidik, ahli keuangan, dan ahli hukum. Dan tentukan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Selanjutnya ada visi, misi, dan tujuan. Rumuskan visi yang jelas tentang MI yang ingin didirikan, misalnya menjadi madrasah ibtidaiyah unggul yang mencetak generasi berakhlak mulia, cerdas, dan Islam. Susun misi yang akan menjadi paduan dalam mencapai visi tersebut, misalnya melaksanakan pendidikan agama dan umum secara terpadu, mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Tetapkan tujuan yang terukur dan sistematis dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Identifikasi lokasi, cari lokasi yang strategis, mudah dijangkau, aman, dan kondusif untuk kegiatan belajar mengajar. Pertimbangkan akses transportasi, ketersediaan lahan, dan potensi pengembangan di masa depan. Tahap yang kedua, legalitas dan perizinan. Pengurusan akta notaris, yayasan atau badan hukum. Ibtidaiyah harus didirikan di bawah sebuah yayasan atau badan hukum yang sah. Daftarkan yayasan ke notaris. Pastikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan mencakup tujuan pendidikan dan pengelolaan madrasah. Izin operasional dari Kementerian Agama Kemenak. Ini adalah izin krusial. Ajukan permohonan izin operasional kepada kantor Kementerian Agama setempat, kemudian ke kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan akhirnya ke Kementerian Agama Pusat. Siapkan dokumen-dokumen persyaratan. Siapkan dokumen-dokumen persyaratan yang biasanya meliputi surat permohonan, pendirian yayasan, studi kelayakan, kurikulum yang akan digunakan, daftar calon tenaga pendidik dan kependidikan dengan kualifikasi yang relevan, dana lokasi dan rencana bangunan, surat pernyataan kesanggupan pembiayaan, data calon peserta didik jika sudah ada. Tahap yang ketiga yaitu perencanaan kurikulum dan tenaga pendidik. Pengembangan kurikulum, sesuaikan kurikulum dengan standar nasional oleh Kementerian Agama, kurikulum madrasah dan pendidikan dan kebudayaan, kurikulum nasional. Pertimbangkan untuk menambahkan muatan lokal, misalnya tahfiz Al-Quran, bahasa Arab, seni Islam yang menjadi ciri khas madrasah Anda. Rencanakan metode pembelajaran yang inovatif dan relevan, rekrutmen dan seleksi tenaga pendidik dan kependidikan. Tentukan kualifikasi minimal untuk guru agama, guru umum, kepala madrasah, dan staf administrasi. Lakukan proses rekrutmen dan seleksi yang transparan dan profesional. Pastikan guru memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dan memiliki kompetensi yang pedagogik. Baiklah, adapun tahapan yang keempat yaitu sarana dan prasarananya. Yang pertama, perencanaan pembangunan atau renovasi gedung. Buat desain bangunan yang fungsional dan aman, meliputi ruang kelas, kantor guru, perpustakaan, laboratorium jika diperlukan, musola, toilet, kantin, dan area bermain. Yang kedua, patuhi standar keamanan dan kenyamanan bangunan sekolah.
Jika menggunakan bangunan yang sudah ada, lakukan renovasi yang diperlukan. Pengadaan fasilitas pengunjungan yaitu meja dan kursi yang ergonomis, papan tulis atau whiteboard, alat peraga pendidikan, buku-buku pelajaran dan referensi, peralatan kebersihan dan perlengkapan P3K. Adapun tahapan yang kelima yaitu pembiayaan dan pemasaran, yaitu perencanaan anggaran. Adapun perencanaan anggarannya yaitu susun anggaran yang realistis untuk biaya pendirian, yaitu izin pembangunan atau renovasi pengadaan sarana prasarana awal, dan biaya operasional yaitu gaji guru, listrik, air, perawatan, pengembangan kurikulum. Kemudian ada identifikasi sumber-sumber pendanaan yaitu iuran siswa, bantuan yayasan, donasi masyarakat, sponsorship atau potensi dan dari pemerintah, yaitu jika memenuhi syarat. Kemudian strategi pemasaran dan sosialisasi, yaitu promosikan keberadaan MI dan kepada masyarakat melalui berbagai media atau spanduk, brosur, media sosial, pengajian, silaturahmi dengan tokoh masyarakat. Kemudian tekanan keunggulan dan nilai tambah yang ditawarkan oleh madrasah Anda atau buku pendaftaran siswa baru. Adapun tahapan yang keenam yaitu operasional dan pengembangan pelaksanaan proses belajar mengajar, yaitu mulai tahun ajaran baru dengan segala persiapan yang telah dilakukan. Kemudian lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap proses pembelajaran. Evaluasi dan pengembangan berkelanjutan yaitu melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja madrasah atau akademik, non-akademik, keuangan, SDM. Identifikasi era yang perlu diperbaiki dan dikembangkan. Kemudian teruskan tingkatan kualitas pendidikan dan fasilitas madrasah. Adapun tips tambahannya, jalin kerjasama yaitu berinteraksi aktif dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan lainnya. Kemudian transparansi yaitu kelola keuangan dan operasional madrasah dengan transparan dan akuntabel. Kemudian adapun fokus pada kualitas yaitu memprioritaskan kualitas pendidikan dan pembentukan karakter peserta didik. Kemudian kesabaran dan keuletan yaitu proses pendirian dan pengembangan madrasah membutuhkan waktu dan dedikasi. Baiklah, itulah penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.